Hari ini orang terlalu terbawa oleh ketakutan kepada nasibnya hari esok, sehingga orang berpikirnya bagaimana besok, bagaimana besok. Orang lupa masa silam. Ini novel ini sebenarnya strategi agar orang nyaman ketika membaca sejarah daerahnya Purbalingga. Khususnya ini berdirinya Kampung Purbalingga. Jadi Ki Arsantaka adalah pendiri Kabupaten Purbalingga. Kabupaten ya, Purbalingga. Mengidolakan. Berarti kita akan mendownload data dari siapapun orang yang kita idolakan. Di situ hikmahnya ya. Hikmahnya orang mengidolakan Rhoma Irama itu lama-lama datanya tertransfer loh Gus. Maka bisa mirip, rambutnya mirip, suaranya juga mirip, itu bisa tiba-tiba mirip loh. Persis cara gitu. Sarungannya persis, cara bajiannya persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi nih dengan Mas Agus Sukoco, budayawan Purbalingga, seorang novelis. Sudah berkali-kali saya sebutkan beliau seorang novelis, dan Anda semuanya lihat ini adalah salah satu karya beliau, ya, karya terbaru beliau yaitu novel Wasiat Ki Arsantaka. Ini luar biasa, novelnya sangat tebal dan harganya juga tidak mahal. Ya, beliau berbagi dengan murah hati, Rp150.000 ini. Nah, novel ini ditulis oleh Mas Agus Sukoco. Ini merupakan karya yang paling baru. Nah, jenengan itu waktu nulis Wasiat Ki Arsantaka ini sebetulnya punya unek-unek apa? Ki Arsantaka itu siapa? Kemudian jenengan itu punya unek-unek apa sehingga menelurkan novel setebal ini? Jadi pertama gini Gus, saya merasa gini bahwa hari ini orang terlalu terbawa oleh ketakutan kepada nasibnya hari esok, sehingga orang berpikirnya bagaimana besok, bagaimana besok. Orang lupa masa silam. Orang lupa masa silam. Terlalu takut dengan masa depan sampai lupa dengan masa silam. Bahkan lupa hari ini. Oh, gitu. Ya, sehingga orang kehilangan pijakan utuh sebagai diri, ya, diri yang hidup, yang sebenarnya di tiga kesatuan waktu. Satu, ada masa silam, ada masa kini, dan ada masa depan. Karena perhatian orang modern sudah sangat tersedot oleh ketakutan pada masa depan, maka konsentrasi tentang hari ini dan masa silamnya menjadi lemah. Padahal kalau kita melihat sejarah itu kan artinya sajaroh, pohon. Pohon itu kan kalau kemudian secara anatomistik itu terbagi menjadi tiga bagian penting. Satu, akar, batang, daun, buah, dan seterusnya. Nah, batang pohon itu masa kini, buah itu masa depan, akar itu masa silam. Bagaimana mungkin orang, ya, pohon, bagaimana mungkin pohon itu hidup dan bisa menghasilkan buah masa depan kalau ia tidak tersambung dengan akar masa silamnya. Jadi itulah kesatuan komprehensif dari tiga satuan waktu tadi. Berarti ya kalau dalam Jawa itu boleh disebut masa depan itu adalah konsep ngunduh wohing pakerti. Ya. Nah, ini novel sejarah, Gus. Jadi alurnya adalah alur sejarah berdirinya Kabupaten Purbalingga. Kenapa saya bikin novel? Karena saya mencoba untuk berstrategi bagaimana orang menjadi nyaman membaca sejarah, di mana perihal sejarah hari ini menjadi sesuatu yang tidak diminati untuk dikonsumsi. Gitu. Generasi hari ini masa sejarah males Gus, karena narasinya kaku, ngapa mikir masa lalu. Nah, ini novel ini sebenarnya strategi agar orang nyaman ketika membaca sejarah daerahnya Purbalingga. Khususnya ini berdirinya Kampung Purbalingga. Jadi Ki Arsantaka adalah pendiri Kabupaten Purbalingga. Kabupaten ya, Purbalingga. Itulah yang membuat saya
saya pecinta atau pemerhati sejarah. Saya senang kepada hal yang pecinta budaya. Budaya lah hal ini. Kenapa masa silam menjadi penting? Karena kita hari ini ketika kita tidak tahu akarnya, kita hidup tidak menjadi diri kita. Tidak ada desainnya. Tidak ada desainnya. Kita kehilangan kan diri ada diri personal ya, ada diri sosial, diri budaya. Nah sebagai orang Purbalingga itu apa diri budayanya, diri sosialnya. Paham. Sehingga nanti orang Purbalingga harus memiliki otentisitas kediriannya. Jangan orang Purbalingga pasti berbeda dengan orang Purwokerto, berbeda dengan orang Purworejo, berbeda dengan orang Jakarta. Gitu. Jangan sampai kemudian kita kehilangan otentisitas diri kepurbalinggaannya. Gitu, nah, belajar sejarah adalah salah satu caranya. Nah, biar orang tidak jenuh ya, biar orang kemudian tidak jenuh belajar dengan sejarahnya di masa lalu, dengan akar-akarnya di masa lalu, dihadirkan dalam bentuk novel. Ini loh pemirsa, ya. Mas Agus Sukoco itu saya sebut sebagai ruhnya M.H. Ainun Nadjib. Ya. Jujur saja, beliau itu inspirasinya, tindakan-tindakannya, bicara-bicaranya itu persis sama seperti M.H. Ainun Nadjib. Karena memang beliau mengaku sendiri, beliau muridnya, beliau ngefan berat dari kecil kepada sosok M.H. Ainun Nadjib. Bahkan sampai detik ini pun beliau itu sangat dekat dengan M.H. Ainun Nadjib. Kayak gitu, M.H. Ainun Nadjib. Nah, kira-kira Mas Agus, ini pertalian jenengan dengan M.H. Ainun Nadjib itu sejauh mana sih kemudian, kenapa jenengan sekarang bisa dekat dengan M.H. Ainun Nadjib sehingga novel jenengan ini yang ini juga ya itu langsung kemudian ibaratnya dibedah. Iya, dibedah kemudian dibidani ya, dibidani kelahirannya oleh sosok M.H. Ainun Nadjib. Monggo Mas Agus. Jadi kami menyebutnya sebagai jamaah Maiyah itu Mbah Nun ya. Karena beliau dikenal M.H. Ainun Nadjib, Cak Nun, dan kami menyebutnya Mbah Nun. Itu sapaan mesra dari cucu kepada mbahnya, kakeknya. Jadi ada bangunan hubungan yang sangat romantik secara kultural, karena keluarga secara keilmuan, maka kami menyebutnya sebagai simbah. Ini romantisme pergaulan antara cucu dan kakek, antara murid dan guru, kemudian dirohanikan menjadi sapaan romantik Mbah Nun. Nah ini. Ya. Nah, ya. Terus sejak SMA saya sangat mengagumi beliau. Apalagi ketika SMA di era Orde Baru itu kan kita sama-sama dalam posisi tertekan oleh represi Orde Baru pada saat itu. Ada hegemoni kekuasaan yang membuat hampir-hampir rakyat tidak punya pilihan lain kecuali mengiyakan, tidak berdaya. Nah, dalam posisi itu rakyat itu merasa terwakili oleh tokoh-tokoh yang menyuarakan ketertindasan, menyuarakan keperihan dan ketidakberdayaan rakyat. Yang salah satunya di samping tokoh-tokoh yang lain adalah M.H. Ainun Nadjib pada saat itu. Sehingga beliaulah akhirnya secara alamiah memaksa kami pada saat itu karena merasa terwakili kegelisahannya untuk mengidolakan beliau. Maka pada saat kami mengidolakan, seluruh apa saja yang dari pemikirannya, tindak tanduknya, kami mencoba untuk mengkiblatinya. Datanya itu kemudian terunduh dalam jiwa jenengan gitu ya. Ya, memang kalau saya melihat sosok Mas Agus ini ya, itu persis seperti M.H. Ainun Nadjib, karya-karyanya ya seperti Mbah Nun ya. Mbah Nun menulis novel, beliau menulis novel. Mbah Nun suka sholawatan, juguran, beliau juga punya komunitas sholawatan dan komunitas juguran. Mbah Nun suka mendalami makna-makna agama, makna-makna budaya secara detail. Beliau juga sama persis. Makanya saya juga sampai kaget loh. Ini ada budayawan ya yang mungkin ya tidak kenal dunia pesantren sama sekali. Loh, kok kemudian dia bisa menafsirkan makna puasa begitu dalam, begitu spiritualis, memaknai Lailatul Qadar begitu spiritualis. Padahal saya yang kiai itu malah mikirnya duit terus loh. Ya, saya yang kiai malah mikirnya duit terus lah. Ini merupakan bagian dari yang namanya fenomena berkah. Barangkali beliau memang
sosok yang kemudian mendapatkan berkah dari MH Ainun Najib dari Mbah Nun. Dikarenakan apa? Dari kecil beliau menghayati, melihat, menyaksikan, kemudian apa? Ingin meniru data-data yang ada pada MH Ainun Najib itu terdownload semuanya oleh beliau. Saya jadi ingat ada kisah di pewayangan, Gus. Bambang Ekalaya itu begitu mengagumi Begawan Durna. Begawan Durna itu sosok sakti mandraguna. Sehingga Bambang Ekalaya sangat ingin berguru kepada Begawan Durna. Tapi kadung Begawan Durna sudah terikat kontrak politik bahwa hanya akan mengajari kesatria, ya, hanya akan mengajari kesatria, kasta kesatria, sehingga lamaran Bambang Ekalaya kepada Durna itu ditolak. Nah, tapi Bambang Ekalaya sudah sangat mengagumi Durna. Bambang Ekalaya tidak putus asa. Bambang Ekalaya kemudian membuat patung menyerupai Begawan Durna. Dia berlatih memanah di depan patung Begawan Durna seolah-olah sedang berlatih di depan gurunya. Sedang berguru langsung. Alhasil kelak dia lebih sakti dan lebih bisa mengakses ilmu Begawan Durna daripada Arjuna yang berguru langsung. Gitu, ini sebenarnya etos proses belajar mengajar. Jadi nomor satu, ilmu akan tertransfer. Nomor satu adalah kecintaan, pengidolaan. Mengidolakan. Berarti kita akan mendownload data dari siapapun orang yang kita idolakan. Di situ hikmahnya ya. Hikmahnya orang mengidolakan Rhoma Irama itu lama-lama datanya tertransfer loh, Gus. Maka bisa mirip, rambutnya mirip, suaranya juga mirip, itu bisa tiba-tiba mirip loh. Persis cara gitu. Sarungannya persis, cara pejiannya persis, bicaranya persis. Gitu ya. Ya, oke. Ini novel karya dari Mas Agus Sukoco yang terbaru. Ini judulnya Wasiat Ki Arsantaka. Ini merupakan penyajian sejarah bagaimana Kabupaten Purbalingga itu berdiri. Ini merupakan sejarah spiritual kalau menurut saya, karena saya juga sudah membelinya ya. Sejarah spiritual yang luar biasa dari tokoh Purbalingga. Mungkin bagi Anda yang menginginkan, silahkan ya, Anda hubungi nomor WA yang tertera di bawah ini. Silakan dihubungi saja langsung ya. Kemudian nanti akan dikirim ya, melalui jasa pengiriman oleh oleh tim redaksi. Nah, Anda bisa memesannya langsung ke nomor yang saya sertakan di bawah ini. Ya, mungkin itu ya Mas Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.